Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur malam sehingga kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid ini. Mudah-mudahan niat langkah yang kita langkahkan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhai semua amal ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pembahasan kita di pekan ini berbicara tentang Surat Al-Fatihah di ayat yang keempat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dengan kalimat Maliki Yaumiddin. Ma bisa dibaca panjang dan bisa dibaca pendek. Tapi tidak sama ketika kita membaca di dalam surat An-Nas dengan Malikin Nas. Tidak boleh dibaca panjang maknya. Jadi kenapa dia bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek, Bapak dan Ibu sekalian, dalam surah Al-Fatihah ini? Karena memang dia memiliki makna yang berbeda, walaupun hampir ada kemiripan. Ketika dia dibaca panjang, Bapak dan Ibu sekalian, Maliki Yaumiddin, maka dia diartikan sebagai raja. Tetapi kalau dia dibaca pendek, maka dia berarti penguasa. Tentu raja dengan penguasa berbeda, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau raja belum tentu dia menguasai semua. Tapi kalau penguasa, sudah pasti dia akan menguasai raja-raja. Ibu sekalian. Para ulama mengatakan bahwa Maliki ini bermakna aqsa darajatil isti'la'i wa saytarah. Ingin menggambarkan kepada kita tentang puncak tingkat kekuasaan dan penguasa yang tunggal, dan Ibu sekalian. Jadi yang punya kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, Bapak dan Ibu, adalah manusia ataupun makhluk yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ingin menggambarkan kepada kita tentang masa depan. Maka Allah mengatakan dengan kalimat Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din, Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya diartikan dengan makna kiamat, tetapi ad-din juga bisa diartikan dengan kata agama. Artinya, kalau kita ingin ditata, ingin diberikan bimbingan oleh Allah, dan ingin selamat di kemudian hari, maka ikuti perintah Allah, yaitu kita peluk agama yang Allah inginkan. Ad-din juga bisa diartikan cahaya, pada Ibu sekalian.
Maka ketika seseorang itu memiliki agama yang benar, yang Allah inginkan pada diri hambanya, maka orang ini akan bercahaya. Cahaya itu akan nampak di antaranya di wajahnya. Maka ketika seseorang itu keluar dari agama Islam, maka cahaya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dicabut Bapak dan Ibu. Ad-din bisa dibaca dengan ad-dain. Ad-dain itu artinya hutang, piutang. Sama kalimatnya, sama hurufnya, tetapi ketika dibaca dengan berbeda, maka artinya adalah hutang, ad-dain. Kalau dibahasakan kita, ad-daing. Daing, Pak. Ya kan? Apa daing, Pak? Itu orang Sulawesi. Panggilan. Nah, jadi din ini sangat luas, Bapak dan Ibu, artinya. Tetapi ayat yang keempat ini berbicara tentang orientasi akhirat. Apa sih tujuan Allah menciptakan kita, Bapak dan Ibu? Tidak mungkin Allah menciptakan kita, memunculkan kita ke atas muka bumi ini tanpa ada tujuan. Tidak mungkin. Ya sama seperti kita duduk di tempat ini setelah sholat subuh, Bapak dan Ibu. Apa tujuan kita gitu? Ya, tergantung daripada niat yang kita miliki. Tetapi ada tujuan yang satu yang Allah ingin katakan kepada kita di dalam surat ke-51 ayat 56 sampai 58. Kata Allah begini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Itu tujuannya Bapak dan Ibu. Jadi ketika Allah mengatakan dengan kalimat Malik Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan, di mana setiap kita pasti akan dibalas. Apapun yang kita lakukan Bapak dan Ibu pasti akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun kejahatan itu akan dibalas oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak ada satupun yang kita kerjakan yang tidak akan dibalas oleh Allah. Pasti dibalas, Bapak dan Ibu. Nah, permasalahannya kadang-kadang ada kesalahan dalam persepsi kita, dalam pikiran kita. Bahwa kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kita berharap orang yang kita tadi berikan kebaikan membalas kita dengan kebaikan pula. Belum tentu, Pak. Bisa jadi ketika kita melakukan kebaikan sesama manusia, manusia tadi yang kita berikan kebaikan malah memfitnah, malah mencaci. Atau kita beri dia langsung pergi, Bapak dan Ibu. Bagaimana perasaannya? Kalau sekiranya kita menginginkan dari manusia. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Nah, dipertegas lagi Bapak dan Ibu. Setelah Allah mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah ibadah, aku tidak pernah meminta rezeki kepadamu dan aku tidak pernah meminta makan kepadamu. Jadi siapa yang minta, Bapak dan Ibu? Pastikan Allah. Apa pasti kita kepada Allah, Bapak dan Ibu. Jadi Allah tidak meminta apapun kepada kita. Kita mau beriman, tidak beriman, terserah. Kita sholat, tidak sholat, terserah. Itu Allah, Bapak dan Ibu. Tapi ingat bahwa nanti ada satu hari yang hari itu kita tidak bisa mengelak. Apa itu? Hari pembalasan. Kira-kira ketika di hari pembalasan itu kita bisa tidak menjawab pertanyaan Allah? Bisa pakai contekan Bapak dan Ibu? Kita bikin dari sekarang? Tidak bisa Bapak dan Ibu.
Gak bisa. Apa yang kita pakai? Kalau Allah katakan di dalam surat ke-6 ayat ke-135, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Rasulullah mengatakan begini kepada ini, wahai kaumku, wahai umatku, berbuatlah sesuai dengan kemampuanmu. Ini Bapak dan Ibu, berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Nggak usah bising dengan orang lain Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita ini berbeda-beda kemampuannya. Nggak sama Bapak dan Ibu. Lakukan, kata Rasulullah, sesuai dengan kemampuanmu. Inni amil, aku juga berbuat. Aku juga bekerja. Aku juga berusaha. Rasulullah yang sudah dijamin Bapak dan Ibu kehidupannya oleh Allah, segalanya itu masih berbuat Bapak dan Ibu. Apa? Ingin memberikan contoh bahwa jaminan itu belum menjadikan diriku puas. Maka aku akan lakukan kebaikan di hadapan Allah Bapak dan Ibu. Nah, kita yang belum ada jaminan, saya dan kita semua belum ada jaminan Bapak dan Ibu. Apakah kita sudah merasa puas dengan amal kita, dengan ibadah kita, dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah? Padahal belum ada jaminan yang Allah berikan kepada kita. Inni amil, sedangkan aku, kata Rasulullah, juga berbuat seperti kamu. Fasaufa ta'lamun. Ingat, nanti kamu akan tahu apa hasil yang kamu lakukan di kemudian hari. Jadi Allah akan memberikan hasilnya Bapak dan nilai. Kalau bukan sekarang, nanti. Maka jangan bangga diri Bapak dan Ibu. Jangan kita sombong gitu. Sehingga jangan sampai kalau kita keluar dari masjid ini jadi angkuh gitu. Seakan-akan bahwa kitalah orang yang paling baik di kampung ini. Enggak Pak. Bisa jadi kita adalah orang yang paling bobrok daripada orang yang bobrok yang rusak itu. Kenapa? Karena kita menyatakan diri kita lebih baik. Padahal Bapak dan Ibu, kalimat yang lebih baik ini yang menyatakan adalah iblis. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada mereka. Kita enggak tahu Pak. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat tadi? Aku tidak pernah meminta rezeki kepadamu dan aku tidak pernah meminta makan kepadamu. Jadi tujuan kita hidup bukan cari uang, Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Tujuan kita hidup bukan cari uang. Tujuan kita hidup mencari Allah yang punya uang, yang punya pasangan kita, yang punya anak kita, yang punya kehidupan kita, Pak. Kita cari Allah. Kalau kita cari uang Bapak dan Ibu, pusing kepala dibuatnya. Stres Bapak dan Ibu, kita dibuatnya. Kenapa? Semakin kita kejar uang itu, semakin kencang dia berlari Bapak dan Ibu. Itu dunia. Barangkali kita tidak akan mendapatkannya Bapak dan Ibu. Tapi kita cari yang punya uang. Siapa? Allah. Kalau manusia ada batas Pak, Bu. Hari ini menjadi teman, besok menjadi lawan. Hari ini dia kasih, belum tentu besok dia kasih. Tapi kalau Allah Bapak dan Ibu tetap memberi dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya sampai hari ini, walaupun kita tidak punya uang, Allah masih kasih kita hidup. Allah masih kita bisa makan, berikan kepada kita. Kita masih bisa sholat berjamaah di tempat ini Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita dekat dengannya. Maka di dalam surat ke-65, di ujung ayat kedua dan ayat yang ketiga, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan membukakan pintu permasalahannya. Jadi di depan kita ini banyak pintu, Pak. Pintu masalah anak, pintu masalah SPP, Pak. Pintu masalah listrik, bayar listrik, Pak. Pintu masalah dapur, apalagi Ibu? Banyak kan pintunya kan? Makanya kalau tiap bulan itu datang uang, mulai mikir, nggak cukup nih, nggak cukup. Bukan itu yang Allah minta Bapak dan Ibu. Allah hanya minta kepada kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah, hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan tadi baik, Allah akan buka pintunya. Ketika pintunya dibuka, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada kita rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Bisa jadi rezeki kita itu Bapak dan Ibu bukan dari pendapatan
bulanan yang kita lakukan, bisa jadi dari yang lain. Bisa jadi Bapak dan Ibu dari warisan. Ya. Bisa jadi dari kebun, padahal kita barangkali sebagai seorang pegawai negeri misalnya. Tapi rupanya pendapatannya lebih besar. Dari mana? Dari kebun. Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu rezeki itu datang. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada kita Bapak dan Ibu, bahwa Allah yang punya kuasa. Allah yang punya kekuatan gitu. Tetapi tadi Bapak dan Ibu, tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki dan yang memiliki kekuatan. Minta Pak, Bu. Minta. Ya. Makanya kenapa Allah katakan di dalam surat ke-17 ayat ke-79 dan 80. Surat 17 surah Al-Isra ayat 79 dan 80. Apa kata Allah Bapak dan Ibu? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di malam itu ada sholat sunnah tambahan yang namanya tahajud. Artinya sholat yang dikerjakan setelah tidur. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail, sholat sepanjang malam tanpa tidur Pak, Bu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang tinggi dan mulia. Mau tidak kita diangkat Bapak dan Ibu? Derajat kita. Kalau diangkat derajatnya, berarti diangkat pula rezekinya. Berarti diselesaikan pula oleh Allah masalahnya. Ini Bapak dan Ibu. Maka Allah meminta kepada kita untuk menunaikan sholat tahajud, Pak. Allah minta, saking cintanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, khawatir kalau di kemudian hari nanti kita jadi susah. Walaupun catatan kita itu sudah ada di hadapan Allah, Pak. Ujungnya itu Allah tahu. Hanya Allah tidak memberitakan kepada kita, Bapak dan Ibu. Agar apa? Agar kita berusaha sebelum takdir kita datang. Jadi sebelum takdir kita datang, Bapak dan Ibu, Allah meminta kepada kita berusaha. Gitu. Silakan lakukan. Gitu. Maka ada doa yang diajarkan kepada kita oleh Allah, kepada Rasulullah di ayat 80-nya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang dibaca apakah sebelum tahajud, apakah di waktu setiap sujud tahajud, ataukah setelah sholat tahajud. Ini Bapak dan Ibu. Sampai seperti itu Allah memberikan kepada kita kabar gembira gitu. Jadi doa ini kita baca Pak Ibu. Jadi doa ini tidak hanya sekedar kita baca ketika kita masuk ke sebuah tempat yang kita tidak tinggal di situ. Setiap kita masuk di sebuah tempat, maka kita pun juga dianjurkan untuk membaca doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke dalam semua masalah itu dalam keadaan baik. Ya Allah, keluarkan aku dalam semua permasalahan itu dalam keadaan baik, dan pimpin aku ya Allah, karena Engkau yang memiliki kekuasaan. Kita tidak punya kuasa, Pak. Allah yang punya kekuasaan itu. Maka kita pun juga diminta untuk membaca sebuah doa, dan sering kita baca antara di waktu maghrib, setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Apa doanya Bapak dan Ibu? Di dalam surat yang ketiga ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah minta melalui Rasulnya untuk dibaca.
Di antaranya setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh. Kenapa? Kita minta jabatan Pak sama Allah, ini ayatnya. Kita minta kemuliaan kepada Allah, ini ayatnya. Ayat 26, ayat 27-nya di ujung Allah katakan, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Aku akan berikan kepadamu rezeki tanpa batas. Tanpa batas Bapak dan. Jadi tidak salah. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan Bapak dan Ibu. Kita nggak punya. Nah, tadi dua doa tadi Bapak dan Ibu tolong diingat. Surat 17 ayat 80, surat ketiga ayat 26 dan 27 dan Ibu sekali. Ya, kalau surat 17 ayat 80 itu dibaca di waktu tahajud. Tapi walaupun dia bukan khusus, silakan kita baca. Boleh kita baca di waktu sujud. Tidak hanya kita membaca subhana rabbil a'la, tapi juga kita bisa membaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kenapa? Karena kita sedang meminta arahan dari Allah, bimbingan dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh Bapak dan Ibu. Satu contoh yang Allah katakan di dalam surat keempat ayat 27-28. Di ayat ke-27 surat An-Nisa Allah mengatakan wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Allah menginginkan kepada hamba-hambanya agar bertaubat kepadanya. Allah meminta kepada dia. Bisa dilihat itu posisi sebelah kanan baris pertama. Ya. Jadi Allah meminta agar kita hamba-hamba ini selalu datang kepada Allah bertaubat. Bertaubat itu Bapak dan Ibu bukan karena kita punya dosa besar. Ya, tetap kita akan bertaubat kepada Allah. Allah minta. Sebab kebiasaan kita itu kalau kita dosanya banyak baru bertaubat. Kalau dosanya sedikit belum, Pak. Nah, nggak ada urusan, Pak. Ya, karena kita ini kan nggak mungkin nggak pernah salah. Orang kita duduk aja bisa salah, Pak. Bisa suuzon sama kita. Oh, dia udah habis tuh yang di piring. Wah, kayaknya dia nak minta sama piring kita. Ah, sudah mulai tuh. Ya, di piring dia kok beda. Ada yang hijau, ada yang putih. Kami kok hanya 3 baik. Yang itu 5. Nah, udah beda lagi, Pak. Ya, makanya doa kita kan Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Kadang-kadang kita ini suka apa? Suka lupa. Ya, suka dengki gitu sama orang, sama tetangga, sama teman gitu. Kenapa? Kok aku yang berbuat, dia yang menikmati gitu. Memang itu urusannya. Ya kan Bapak dan Ibu? Kita yang berbuat baik, orang lain yang menikmati. Mau terima Pak, Bu? Mau terima Bu? Ibu yang berbuat baik, tapi yang dapat nama dia. Mau enggak? Tetap berbuat baik sampai mati. Enggak ada urusan. Itulah ujian Bapak dan Ibu dalam hidup ini. Karena tadi Allah yang punya kuasa gitu. Wa yuriduna alladziina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Kalau Allah meminta kepada kita untuk selalu bertaubat, sebab akan ada manusia kata Allah yang mengikuti hawa nafsunya akan mengajak dirimu untuk mengikuti hawa nafsu dia. Ada Bapak dan Ibu? Pernah kita dapat Pak? Diri kita pernah terbawa? Sudahlah, tidak usah sholat lah, sini baiklah, main catur. Tidak usah sholat lah, masih panjang lah waktunya, kaget lah. Di sini tidak ada kali Bapak dan Ibu, tidak ada kali ya, di tempat yang lain itu. Udah masih lama lah, hujan, gerimis padahal. Udahlah di rumah baik, tidak usah ke masjid. Ada mobil ado, payung ado, jas udan ado, tidak juga Pak. Mohon maaf dari Ibu sekali. Apalah yang kurang yang Allah sudah kasih kepada kita? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah bilang di dalam surat ke-55, surat Ar-Rahman itu. Nikmat mana lagi yang sudah aku berikan kepadamu yang kamu dustakan? Apalah kurangnya? Nanti dicabut satu-satu semua Bapak dan apa yang sudah Allah kasih. Nah, sudah dicabut baru kita menges, Pak. Baru kita taubat. Ya Allah, ya Allah. Kayak begitu Bapak dan. Nah,
Kenapa Allah meminta kepada kita bertobat, Bapak dan Ibu sekalian? Nah, di ayat ke-28 tadi di dalam surah An-Nisa itu Allah bilang begini. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Aku kata Allah ingin kalian bertobat itu supaya kalian itu ringan bebannya. Jadi supaya ringan beban kita, Pak, perbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sambil bawa motor, istighfarlah yang banyak, Bapak dan Ibu. Ya, sambil melakukan sesuatu, istighfar Bapak dan Ibu sekalian. Ibu sambil masak, baca istighfar. Mudah-mudahan masakan yang ibu masak itu apa? Menjadi obat bagi yang makan. Karena pakai istighfar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena banyak sekali kemanfaatan daripada istighfar itu. Nah, maka kenapa Allah meminta kita bertaubat? Wa khuliqal insanu du'ifa. Di akhir ayat ke-28 Allah katakan, aku menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Lemah, Pak, Ibu. Makanya jangan dibiarkan yang di depan kita, Pak, diminum, Pak, airnya supaya tidak lemah. Kan ngantuk. Tadi kan sebelum kita ngaji nggak ngantuk kan? Pas ngaji dimulai sudah mulai. Nah, sampai ada terlintas di pikiran kita, kapan selesai Ustadz ini bicara? Baru ngomong, Pak, udah pengen selesai. Ya. Jadi ini pasti akan ada. Kenapa? Kita ini lemah, Pak. Lemah. Ada masalah, kadang-kadang kita bengong. Kadang-kadang kita menangis, Pak. Kadang-kadang kita bikin status CRT. Status, Pak. Sampai dimunculin gambarnya bukan orang itu, Pak, orang lain. Kenapa? Galau tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita ini bukan dunia, Bapak dan Ibu. Tujuan kita adalah akhirat. Maka kata sabar itu selalu Allah mengatakan kepada kita sabar, Bapak dan Ibu. Ada apa di balik sabar itu? Contoh misalnya di dalam surat ke-16 ayat ke-126 Allah bilang begini, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kamu dicaci, dihina, maka kamu boleh membalas cacian itu yang sama dengan orang yang mencaci dirimu. Jadi kalau cacian itu kita dicaci, Bapak dan Ibu, boleh kita membalasnya, tapi sesuai dengan cacian tadi. Tidak lebih, kurang boleh. Ya, tidak lebih, kurang boleh, Bapak dan Ibu. Kalau lebih, dosa. Boleh kita membalas. Jadi bukan tidak boleh, ini ada ayatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Apabila kamu sabar, itu lebih baik bagimu. Kenapa kita sabar, Bapak dan Ibu? Menunda sesuatu yang sementara untuk mendapatkan sesuatu yang abadi. Itu, Pak, kata sabar. Jadi kita menunda rasa letih, rasa capek, rasa penat di dunia untuk mendapatkan yang abadi. Di mana, Pak? Di akhirat. Ini yang kita sedang lakukan, Bapak dan berpayah-payah, berletih-letih datang dari rumah ke masjid di waktu gelap. Enaknya jam segini kan tidur, Pak. Habis sholat langsung keleper. Tidur kan kepengennya. Jadi kalau bisa pengajian setiap Sabtu kita bawa kasur, kita bawa bantal. Pengennya kan begitu. Makanya bapak-bapak ini mencari tembok dia kanan dan kiri. Apapun alasannya, yang jelas sudah dicatat oleh Allah. Sebelum terjadi sudah tercatat, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah ingin ingatkan kembali kepada kita gitu. Ya, tentang tujuan daripada kehidupan kita ini, Bapak dan Ibu. Sehingga ada orang yang terkadang di kemudian dia menyesal, kenapa saya tidak dari dulu jadi orang baik. Ya alhamdulillah dengan izin Allah dia menjadi orang baik ketika di umur 70 tahun, 80 tahun, masih ada kesempatan dia untuk bertaubat kepada Allah. Ada orang yang tidak Allah kasih kesempatan kepada, habis. Ya habis. Contoh misalnya di dalam surat ke-32 ayat 12. Sebelah kiri, baris atas itu, paling atas. Apa kata Allah?
walau tara idil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim rabbana absarna